Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Seperti definisi jarak pada video sebelumnya, jarak titik ke bidang itu juga merupakan panjang dari ruas garis yang terpendek yang menghubungkan suatu titik ke bidang tersebut. Kita mau lihat gambar yang di sini, kita bisa lihat kalau kita punya satu titik nih, namanya titik yang A. Lalu di bawahnya ada bidang. Misalkan kita berikan namanya bidang alfa. Jarak dari titik ke bidang itu bisa saja merupakan garis yang ini. Bisa juga garis yang ini. Bisa juga garis yang ini. Tetapi dari semuanya, manakah yang dibilang jarak dari titik A ke bidang alfa? Jaraknya yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Garis ini akan menjadi garis yang terpendek di antara garis-garis yang bisa ditarik dari titik A ke bidang alfa. Tetapi kita kadang bingung, kapan suatu garis yang ditarik dari satu titik ke bidang itu disebut tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, syaratnya itu gampang teman-teman, yaitu garis yang ditarik dari suatu titik ke bidang itu harus setidaknya tegak lurus terhadap dua garis yang berada di satu bidang alfa. Misalkan seperti ini. Bisa dilihat bahwa garis yang ditarik dari titik A ke bidang ini, misalkan kita sebut garis G. Garis G ini tegak lurus dengan garis yang ini. Lalu, garis ini juga tegak lurus terhadap garis yang ini. Nah, kalau setidaknya garis G ini sudah tegak lurus dengan dua garis yang berada di bidang alfa, maka bisa dibilang bahwa garis G ini merupakan ruas garis terpendek yang menghubungkan titik A dengan bidang alfa. Yaitu G itu adalah jarak dari titik A ke bidang alfa. Jadi setidaknya harus ada dua ya teman-teman. Jadi dalam pengerjaannya teman-teman harus memastikan dia tegak lurus dengan dua garis yang ada di bidang. Sekarang kita mulai contoh. Kita punya kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu 9 cm. Sekarang kita diminta untuk mencari jarak dari titik F ke bidang BEG. Nah, terlebih dahulu kita mau menggambarkan bidang BEG-nya. Kita punya B-nya di sini, E-nya di sini, dan G-nya di sini. Berarti bidangnya akan menjadi yang ini, teman-teman. Lalu titiknya itu berada di sini, di F-nya. Nah, cara mencari jarak dari suatu titik ke bidangnya, kita harus memastikan bahwa garis yang ditarik dari F ke bidang itu setidaknya tegak lurus dengan dua garis yang berada di bidang. Garisnya itu bebas, teman-teman. Nah, pertama-tama, agar lebih mudah, kita mau agar garis yang ditarik dari titik F itu tegak lurus dengan garis yang menghubungkan EG ini, yaitu garis yang ini. Garis yang tegak lurus dengan garis EG ini tentunya adalah garis HF. Karena untungnya kita di sini punya kubus. Kalau kubus, maka diagonal dari persegi ini akan saling tegak lurus. Jadi kita tarik garis dari F ke H. Jadi misalnya seperti ini. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini, tentunya garis FH ini akan tegak lurus dengan garis EG. Yang berarti kita sudah punya satu garis yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik F. Misalkan kita bilang titik ini adalah O. Nah, sekarang waktunya kita mencari jarak dari F ke O. Sekarang kita coba gambar perseginya dulu agar lebih kebayang. Misalkan kita punya persegi seperti ini. Di sini adalah H, di sini adalah G, di sini adalah E, dan di sini adalah F. Kita sudah punya tadi garis EG yang ini. Dan garis hasil tarik dari titik F itu adalah yang ini. Di mana garis perpotongannya itu kita sebut sebagai titik O. Kalau kita punya sebuah persegi, dan kita menarik diagonal sisinya seperti ini, maka sudah dipastikan bahwa kedua diagonal sisi ini akan saling tegak lurus. Sekarang waktunya kita mencari panjang dari OF. Tapi kita bisa tahu bahwa panjang dari OF itu adalah setengah dari panjang HF. Di mana panjang HF itu bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras dari segitiga HFE. Berarti kita punya HF itu adalah akar dari HE kuadrat ditambah EF kuadrat. Di mana HE dan EF itu adalah panjang rusuk. Sehingga kita punya 9 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Hasilnya adalah 9 akar 2 cm. Berarti panjang OF itu adalah setengah dari HF. Sehingga kita punya OF itu adalah 9/2 akar 2 cm.
Nah, kita sudah punya satu garis yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik F. Selanjutnya, kita membutuhkan satu garis lagi yang berada di bidang BEG yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik F. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menarik garis dari titik O ini ke titik B. Berarti kita akan punya garis yang seperti ini. Berarti kita perlu membuat garis yang ditarik dari titik F ini tegak lurus dengan garis OB ini. Berarti kira-kira garisnya berada di sini. Ini akan tegak lurus. Berarti sekarang kita bisa gambarkan segitiga OFB. Kita gambarkan segitiganya kira-kira bentuknya seperti ini. O-nya di sini, F-nya di sini, dan B-nya di sini. Kita tahu bahwa di F itu siku-siku ya. Maka OF-nya adalah 9/2 akar 2 cm. F ke B-nya adalah panjang rusuk, yaitu 9 cm. Di sini kita bisa mencari panjang dari OB dengan rumus Pitagoras, yaitu OB-nya adalah akar dari 9 kuadrat ditambah 9/2 akar 2 yang dikuadratkan. Hasilnya adalah 9/2 akar 6 cm. Berarti kita akan punya di sini 9/2 akar 6 cm. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa luas segitiga ini itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Di mana alasnya kita bisa pilih yang ini dan tingginya yang ini. Berarti kita akan punya luas segitiganya adalah setengah dikali 9/2 akar 2 dikali 9. Yang hasilnya adalah 81/4 akar 2. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada satu cara lagi untuk mencari luas segitiganya, yaitu menggunakan alasnya yang adalah OB dan menggunakan tingginya yang adalah yang ini, yaitu garis yang ditarik dari F ke garis OB. Misalkan perpotongannya adalah di titik R. Berarti sekarang luas segitiganya bisa kita hitung menggunakan rumus tengah dikali alasnya yang adalah OB dikali tingginya yang adalah FR. Di sini kita sudah tahu luas segitiganya adalah 81/4 akar 2. Berarti ini adalah sama dengan setengah dikali 9/2 akar 6 dikali FR yang kita tidak tahu. Maka kita akan memperoleh bahwa FR-nya itu adalah 3 akar 3 cm. Berarti jarak dari titik F ke bidang BEG itu adalah 3 akar 3 cm. Kita lihat contoh yang kedua, kita punya 5 segitiga beraturan, di mana panjang BC, CD, dan BD-nya sama-sama 6 cm, dan AB, AC, dan AD-nya adalah 8 cm. Sekarang kita diminta untuk mencari jarak dari titik A ke bidang BCD. Berarti pertama kita perlu membuat garis yang ditarik dari titik A ini tegak lurus dengan satu garis yang berada di bidang BCD. Garis apa itu? Kita bisa ambil garis yang ini, teman-teman. Kita tarik ke sini, sehingga garis yang ditarik dari A ini akan tegak lurus dengan garis CD. Misalkan perpotongannya berada di titik Q. Berarti kita bisa cari panjang dari AQ ini. Gimana caranya? Kita gambarkan dulu segitiganya agar lebih kebayang. Berarti di sini A, di sini Q, di sini C, dan di sini D. Kita tahu AC dan AD itu masing-masing adalah 8 cm. Dan panjang C ke D itu adalah 6 cm. Tapi bisa dilihat di sini bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Berarti kalau kita tarik garis dari A ke bawah ini ke titik Q, kita akan memiliki Q itu adalah titik tengah. Berarti dari C ke Q dan Q ke D ini panjangnya sama. Berarti dari C ke Q itu adalah 3 cm dan Q ke D itu adalah 3 cm. Berarti sekarang kita bisa mencari panjang dari AQ. Berarti sekarang kita bisa mencari panjang AQ menggunakan rumus Pitagoras, yaitu AQ sama dengan akar 8 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Yang hasilnya adalah akar 55 cm. Selanjutnya, untuk memperoleh garis kedua pada bidang yang tegak lurus dengan garis yang ditarik dari titik A, kita bisa tarik sebuah garis dari titik Q ini ke titik B, ke titik yang di seberangnya. Berarti kita harus mencari panjang dari garis ini, yaitu garis yang tegak lurus dengan BQ. Nah, di sini kita perlu mencari panjang dari BQ dulu. Caranya adalah menggunakan rumus Pitagoras terhadap segitiga BCD, yaitu segitiga yang ini.
Berarti kita cari terlebih dahulu, kita gambarkan segitiganya agar kebayang. Kita punya B di sini, C di sini, dan D di sini. Q-nya berada di sini. Kita punya masing-masing adalah 6 cm. Berarti segitiga sama kaki. Sama juga kalau kita tarik B ke bawah ini, yaitu ke titik Q, Q itu adalah titik tengah, di mana C ke Q dan Q ke D itu panjangnya sama, yaitu 3 cm. Berarti sekarang kita bisa mencari panjang BQ itu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 6 kuadrat dikurang 3 kuadrat, yang hasilnya adalah 3 akar 3 cm. Sekarang kita bisa mencari jarak dari titik A ke bidang BCD, yaitu kita mencari panjang dari garis ini. Kita gambarkan dulu segitiganya. Kita akan punya A di sini, B di sini, dan Q berada di sini. Di mana panjang dari AB itu adalah 8 cm, A ke Q adalah akar 55 cm, dan B ke Q adalah 3 akar 3 cm. Kita tarik garis terlebih dahulu dari A ke bawah, yaitu ke garis BQ. Misalkan perpotongannya kita namakan titik P. Di sini kita mau memisalkan BP itu jaraknya adalah X cm. Berarti jarak dari P ke Q itu adalah 3 akar 3 dikurang X cm. Berarti untuk mencari panjang dari AP, kita bisa menggunakan Pythagoras terhadap segitiga kiri dan terhadap segitiga kanan. Dan kita bisa samakan kedua Pythagoras itu. Sehingga kita akan memperoleh 8 kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan akar 55 yang dikuadratkan dikurang 3 akar 3 dikurang X yang dikuadratkan. Teman-teman bisa cari sehingga X yang teman-teman peroleh adalah 2 akar 3 cm. Sehingga ketika kita substitusikan nilai X-nya, kita bisa memperoleh AP itu adalah akar dari 8 kuadrat dikurang 2 akar 3 yang dikuadratkan. Sehingga kita akan memperoleh hasilnya adalah 2 akar 13 cm. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.